aku pengen menerapkan sistem aku harus baca 3 buku yang aku punya. Baru boleh beli 1 buku. Aku tahu pasti gagal, aku tahu pasti bakal gagal, terutama kalau misalnya nanti ada diskon gila-gilaan, mana mungkin aku nggak beli. I know. Aku udah bikin resolusi dan segala macam, tapi apakah aku melaksanakan resolusi itu? Enggak. Apakah aku berjuang untuk melaksanakan resolusi itu? Enggak. Tapi guys, itu bukan salahku, itu semua salah bazar gede-gedean di Books and Beyond. Jadi bukan salahku. So anyway, seperti yang kalian lihat di judul video ini, aku akan menunjukkan buku-buku apa saja yang aku beli di bulan Januari sampai Februari. Sebenarnya ada sedikit nyampur bulan Desember juga, karena aku bikin buku bulan Desember terlalu awal. Anyway, intinya buku-buku yang terakhir kali aku beli lah ya. Dimulai dari buku pertama, dari Bazar Books and Beyond tercintaku. Buku pertama ada Jonathan Strange and Mr. Norrell karya Susanna Clarke yang emang aku incar dari dulu tapi nggak sempat beli dan aku nggak mau beli karena harganya lumayan mahal dan aku nggak pengen banget sebenarnya. Tapi ini di diskon di Books and Beyond gila-gilaan sampai harganya tinggal 40.000, jadi why not? Setahu aku ini cuma cerita detektif sih, jadi aku mengharapkan semacam Sherlock atau Watson vibe dari buku ini, but I don't know. Yang jelas ini udah jadi series di BBC dan mungkin setelah aku selesai baca aku bakal nonton dramanya juga. Buku kedua adalah A Little Life karya Hanya Yanagihara. Jadi aku udah dengar banyak sekali hal seputar buku ini. Banyak orang yang ngomong kalau buku ini tuh depressing banget, kayak ada bahkan yang bilang kalau buku ini the most depressing book yang pernah dia baca. Jadi aku gak sabar buat segera baca dan cari tahu sedepressing apa buku ini. But aku masih belum mau baca sekarang karena nanti ada saat dimana aku rasa aku bakal baca banyak buku depressing. Aku bakal pakai buku ini untuk saat itu, but not now, bukan sekarang. Mungkin pertengahan tahun aku rasa. Intinya sih katanya dalam bukunya ada LGBT-nya, ada suicide-nya, self-harm-nya, dan ya banyak hal-hal depressing lainnya. Walau aku kurang tahu juga ceritanya tentang apa selain tentang kayak sekelompok teman yang tinggal bersama-sama. Selanjutnya adalah Slasher Girls and Monster Boys yang merupakan kumpulan cerpen dari author-author keren dan katanya ini adalah classic tales, brand new nightmares. Jadi aku mengharapkan cerita dalam sini horrifying atau thriller and horror anthology. Kayaknya ini bakal cukup menyenangkan untuk dibaca. Apalagi di dalamnya ada penulis favoritku, J. Kristoff, dan itu satu-satunya alasan kenapa aku beli buku ini sebenarnya. Tapi ada author-author lain juga yang gak kalah menyenangkan dari J. Kristoff. Aku bakal bacain, tapi ya maaf kalau misalnya aku mungkin salah pronunciation ya. Ada Stefan Bachmann, aku gak pernah dengar sebenarnya nama dia. Kendare Blake, nah itu tahu. J. Kristoff, Jonathan Maybury, Carrie Ryan, Nova Rensuma, April Genevieve Tucholke, Tuhan, aku gak bisa pronunciate nama-nama mereka. Leigh Bardugo, nah ini tahu kan. A.G. Howard, tahu. Mary Lou, Daniel Page, Megan Shepherd, McCormick Templeman, Kat Winters. Ya, sebenarnya aku coba tahu kayak 5 author doang dari sini atau 6, tapi still worth it to buy karena ini masih dari diskonan Books and Beyond dan harganya murah banget, cuma 40.000. Makanya guys, waktu aku bikin resolusi itu aku udah tahu aku pasti bakal gagal karena Books and Beyond tuh selalu bikin diskonan gila-gilaan setiap antara bulan Januari sampai Februari dan buku-buku yang di diskon tuh juga keren-keren. Makanya bye-bye resolusi, bye. Masih aku beli di diskonan Books and Beyond ada This Shattered World karya Amy Kaufman and Megan Spooner. Jadi buat kalian yang nontonin video aku dari lama, kalian harusnya tahu aku udah baca buku pertamanya dari This Shattered World, yaitu These Broken Stars. Dan aku sangat bersyukur karena aku kurang suka These Broken Stars, makanya aku nggak langsung mau beli buku keduanya. Dan tiba-tiba ada diskonan dan buku keduanya cuma seharga 40.000 dari harga 160-an kalau nggak salah, puji Tuhan. Jadi aku udah hemat banget beli buku ini. Aku bukannya nggak suka banget sama buku pertamanya, biasa aja, makanya aku nggak gitu pengen baca buku keduanya. Tapi waktu lihat buku kedua diskon, why not? Harus beli malah. Selanjutnya adalah Don't Look Back karya Jennifer L. Armentrout. Aku lumayan sering denger nama ini sebelumnya. Terus apalagi aku lihat buku di diskonan, jadi aku ngerasa kayak okay, let's check the review and rating. Terus di Goodreads ratingnya 3,90an sekian kalau nggak salah. Dan aku lihat review-review orang juga kayak lumayan boleh dibeli. Jadi ya udah aku beli ini. Tapi ceritain apa aku kurang tahu. Yang jelas ini thriller dan a bit horror I guess. Selanjutnya The Girl in the Spider's Web karya David Lagers. Ya David.
Sebenarnya aku udah lihat buku ini dari lama banget. Terus aku juga dengar banyak orang yang baca buku ini. Tapi lagi-lagi Mac, aku tuh kebiasaan ya, kalau misalnya aku udah lihat orang ngomongin satu buku tuh, aku jarang ngecek buku itu tuh sequelnya atau serinya yang keberapa. Aku nggak peduli dan aku langsung beli. Akhirnya aku beli buku ini dan aku baru tahu kalau ini ternyata buku ke 4 atau kelima di dalam serinya. Aku nggak tahu sih ini nyambung atau enggak, kayak harus baca dari pertama atau enggak. But I don't know, aku rasa aku bakal simpen dulu. Tapi aku bakal tetap mau baca sih karena aku penasaran. Emang aku bego, I know, nggak ngecek dulu. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini aku beli juga dengan harga diskon. So ya nggak rugi. Selanjutnya ada buku yang aku kira aku nggak bakal pernah beli, tapi ternyata akhirnya aku beli juga, yaitu The ABCs of Hand Lettering karya EBSY. Ya, jadi aku tiba-tiba aja dapat semacam pencerahan kalau misalnya aku pengen belajar hand lettering out of nowhere gitu. Karena aku emang sebenarnya cukup suka gambar-gambar, terutama gambar-gambar tato gitu di tangan orang atau di kertas. Intinya yang ink banget, pakai tinta doang, nggak ada warna. Terus aku merasa kayak mungkin kalau misalnya aku suka gambar tato, harusnya aku bisa gambar hand lettering, harusnya lebih gampang. I don't know. Nanti aku pengen coba. Akhirnya aku beli buku ini. Lalu apakah buku ini membantu? Jujur jawabannya kurang. Karena buku ini tuh isinya cuma memberitahu kita alat-alat apa sih yang dibutuhkan dalam hand lettering. Lalu juga ada halaman yang seperti ini, ngajarin kita font hand lettering. Dan menurutku ini adalah halaman yang paling berguna dari keseluruhan buku. Jadi kita bisa latihan sendiri dengan font-font yang dikasih tahu di sini. Ini cukup berguna. Lalu setelah itu masalahnya, setelah bagian font ini cuma ngasih tahu gitu loh, kayak penulis hand lettering, pokoknya pengrajin, aku nggak tahu sebutannya apa, intinya yang buat hand lettering itu tuh siapa aja, dan kayak kalian bisa contoh stylenya kayak gitu. Aku sebenarnya sebelum beli, aku expect buku ini tuh bisa ngajarin aku kayak mungkin kalau misalkan bikin garisan tipis tuh brush pennya kita harus pegang dengan sudut berapa, harus miring atau horizontal atau lurus atau gimana cara pegang yang baik supaya bisa tipis garisnya atau tebel garisnya. Aku kira tuh kita bakal diajarin kayak gitu, tapi ternyata enggak. Kita disuruh ngikutin contoh sendiri. Oke, buku selanjutnya aku beli adalah Melody and Mars karya Mia Arsyad. Maaf kalau salah baca nama lagi. Aku belum baca buku ini, tapi adik aku yang baca dan dia semacam laporan ke aku sekonyol apa bukunya, dan aku jadi males baca karena kelihatannya lebay banget isinya. Ya, bener-bener lebay. Jadi aku memutuskan untuk menjual buku ini. Kalau misalkan kalian berminat, aku jual harganya 40.000. Kalau mau nego lagi, bolehlah. Yang penting DM aku aja di Instagram. Link Instagramku ada di deskripsi. Kalau kalian berminat buat beli buku ini. Selain itu, buku lain yang aku jual, harusnya kalian tahu dan bisa tebak buku apa yang pengen aku jual setelah lihat review terakhirku. Itu adalah Rahasia Tergelap karya Lexi Shi. Yes, that's right. Jadi kalau misalkan kalian pengen, aku bakal jual ini 40.000 juga. Masih bisa nego. Intinya DM aku aja dulu. Link Instagramku ada di deskripsi. Oke, kalau misalnya kalian pengen tahu kenapa aku pengen jual buku ini, kenapa aku nggak suka buku ini, kalian bisa lihat reviewku, aku bakal taruh linknya di deskripsi juga. Berlanjut ke buku selanjutnya adalah Is karya Yanti Yahya. Well, aku udah baca buku ini. Intinya, ceritanya ini adalah tentang Reynald dan Talita, dua orang remaja yang melakukan sesuatu yang konyol. You know what I mean? Intinya melakukan melakukan itu. Dan ya, intinya cerita ini cukup bagus, ada moral value-nya. Tapi kalau aku disuruh pilih, ini kan sama-sama genrenya teen lit. Kalau aku disuruh pilih antara ini atau The Number You're Trying to Reach Is Not Reachable-nya Adara Kirana, aku bakal tetap pilih Adara Kirana. Gaya nulisnya bagus. Aku juga suka sampulnya, unik, walaupun kadang kalau dilihat salah fokus gitu, kayak abstrak gitu kadang gak sih? Tapi overall, ya, it's a decent read. Next adalah buku yang aku dapat dari Secret Cupid, acara BookTube ID di bulan Februari. Kalau kalian belum nonton video Secret Cupid, aku bakal taruh linknya di deskripsi dan kalian bisa klik buat nonton videonya. Ini dia The Rest of Us Just Live Here karya Patrick Ness. Aku bahkan belum copot petunjuk Secret Cupidnya, masih gue biarin aja, sayang banget. Buat kalian yang belum tahu tapi udah nonton video Secret Cupidku, jadi Cupidku yang sebenarnya adalah Yayang berhasil mengelabuiku, bukan Olive. Jadi guys, the color of the house yang aku kira menunjukkan olive karena warna rumah di sini adalah hijau olive, ternyata adalah maksudnya the color of the house, biru
Ravenclaw. Dan kalau misalkan kalian ke Instagramnya Yayang, di sana ditulis dia tuh Ravenclaw. How am I supposed to know? Aku kira house-nya kan yang ini, hijau, ternyata biru. Ya sudahlah, ya sudah. Next. The next one adalah Golden karya Jessie Kirby yang cakep banget sampulnya. Oh my god, ini bener-bener cakep. Aku gak ngerti lagi. Aku beli Merly rasanya karena covernya yang cakep. Aku juga gak tahu ceritanya tentang apa, tapi covernya terlalu cakep, jadi rasanya harus dibeli. Selanjutnya ada Simon and the Homo Sapiens Agenda karya Becky Albertalli. Jadi aku emang udah pengen baca buku ini dari lama banget, karena banyak banget orang yang bilang kalau buku ini tuh cute. Jadi aku udah kayak nggak sabar buat baca. Lagian orang yang udah baca buku ini semacam ada kode khusus tersendiri. Mereka selalu ngomongin Oreo, yang aku nggak ngerti maksud Oreo apa dan apa hubungannya dengan buku ini. Aku nggak sabar buat segera baca dan cari tahu maksud Oreo itu apa. Intinya, warning for you guys yang sedikit homophobic mungkin. Ini bukunya LGBT. Ya, tokoh utama kita gay di sini. Jadi ya just saying, aku sih nggak masalah. Selanjutnya adalah buku yang sudah aku post, share, omongin berkali-kali sampai kalian mungkin bosan, yaitu The Number You're Trying to Reach Is Not Reachable karya Adara Kirana. Kalau kalian mau lihat reviewku seputar buku ini, aku bakal taruh linknya di deskripsi, kalian bisa klik. Lanjut. Soulmate karya Lia Indrandirana. Jadi aku juga gak sabar buat reread buku ini, karena buku ini adalah buku pertama yang aku baca, buku bahasa Indonesia pertama yang aku baca, dan aku udah kangen sih sama ceritanya. Cuma aku belum punya waktu aja baik banget yang harus aku baca, jadi harus menunggu. Selanjutnya adalah A Thousand Pieces of You karya Claudia Gray yang aku dapat dari giveaway Sanwa Library, sebuah toko online shop. Aku bakal taruh link ke Instagramnya dia juga kalau kalian pengen lihat Sanwa Library tokonya kayak gimana. Nanti aku dapetin dari Sanwa Library, jadi terima kasih banyak karena aku udah pengen buku ini dari lama juga. Sebenarnya aku udah merhatiin buku ini dari lama tapi nggak beli-beli karena nggak kepengen banget. Tapi ternyata dapet. Last but not least adalah salah satu buku yang aku udah sangat jatuh cinta dari awal lihat dan merasa harus segera baca, tapi nggak selesai sampai sekarang. Yaitu Heartless karya Marissa Meyer. Oh my god, I love the cover so much. Jadi sebenarnya dari dulu udah masuk versi UK atau versi US. Intinya yang cewek bibir, aku bakal taruh di sini, cover yang masuk ke Books and Beyond pertama kali dengan harga lebih murah sebenarnya. Tapi aku benci banget sama cover itu. Kan menurutku, kenapa cover se-gorgeous ini bisa berubah jadi cover semacam itu? Why? Dan cover ini jelek banget menurutku. Jadi sayang aja kalau misalnya aku beli kopinya yang itu, padahal aku bisa beli kopi yang ini. Jadi aku nunggu terus sampai Books and Beyond masukin cover yang ini, tapi ternyata nggak masuk. Sampai akhirnya Desember aku ke Surabaya dan aku nemu buku ini di Periplus dengan harga jauh lebih murah dari Books and Beyond, dan aku juga beli pakai poin Periplus dan jatuhnya murah banget, murah banget. Aku kayak promosi Periplus gak sih? Ya, but anyway, ternyata waktu aku balik ke Tangerang dan aku ke Books and Beyond, cover ini masuk. Damn it. Terima kasih Books and Beyond. Ketinggalan satu buku guys, yang lagi aku baca malah. PS I Like You karya Casey West. Aku lagi baca, ceritanya cukup cute. Ceritanya tentang Lily yang bosan dengan pelajaran kimia, lalu dia kayak mencoret-coret meja. Sampai akhirnya ada yang membalas coretan dia di meja tersebut, dan mereka akhirnya menjadi bertukar surat satu sama lain di setiap pelajaran kimia. Jadi di awal kita nggak bakal tahu siapa yang membalas suratnya Lily juga nggak tahu, dan ya, itu sisi misterius dari buku ini. Walaupun sebenarnya menurutku lumayan ketebak, but overall oke. Aku baru baca setengah, dan aku nggak sabar buat segera baca adegan-adegan romantis yang sepertinya akan datang sebentar lagi. Anyway, aku bakal promosiin 12 account yang terpilih di minggu keempat 28 AM Love Challenge atau minggu terakhir 28 AM Love Challenge. Setelah itu aku juga bakal kasih tahu pemenang untuk kategori foto tercantik di 28 AM Love Challenge. Jadi terima kasih buat semua yang udah berpartisipasi. Semua fotonya cantik-cantik banget sampai aku dan Kak Ayah harus berantem dulu untuk berebut milih siapa pemenang foto tercantik. Ya, dan Kak Ayah ngalah. Ya, maaf ya. Jadi dimulai dari account pertama adalah Fotorean, Marta Feberia, Rina.eka, Hana Bilkisti, Bukune_Dini, Murniaya, Riris Widi, Ila Muiza, NF Pages, A Fiction Reader, Adrift in Pages, dan last but not least Fikria Azari.
Jadi aku bakal taruh link untuk akun mereka di deskripsi. Kalian tinggal klik dan follow akun mereka. Oke? Sekarang pemenang dari 28 AM Love Challenge untuk kategori foto tercantik adalah drum rolls. Miss Fior. Ya, jadi aku benar-benar sama challenge, suka banget sama foto Miss Fior. Dan bahkan waktu aku memilih pemenang foto tercantik pun, dan aku cuma lihat dari explore, setiap kali aku ngeklik satu foto, itu ternyata selalu foto Miss Fior. Jadi setiap kali ada foto yang menarik perhatianku, ternyata itu foto Miss Fior. Alright, jadi aku merasa harusnya yang menang Miss Fior. Dan sedikit berdebat dengan Kak Aya. But anyway, Kak Aya juga setuju kok kalau foto Miss Fior cantik. Intinya kita bingung banget untuk menentukan siapa yang menang, tapi akhirnya kita memutuskan yang menang Miss Fior. Buat kalian yang pengen tahu siapa pemenang satunya, untuk kategori yang paling rajin mengikuti challenge ini, ada di Instagram Kak Aya. Aku bakal taruh link di deskripsi juga. Oke, jadi selamat Miss Fior, kamu bisa memilih satu buah buku dari 10 buku pilihan kita. Aku bakal taruh di deskripsi juga listnya apa, kalau misalkan kamu lupa bukunya apa. Dan ya bisa DM aku mungkin di Instagram buat kasih tahu pilihan bukumu dan juga alamatmu, semacam itu. So anyway, doakan aku guys buat bisa menahan urge buat belanja, karena bukuku masih banyak yang belum dibaca dan aku selalu beli buku doang. Oh my god, I'm in trouble. Don't forget to like, share this video, and also subscribe to my channel, and I'll see you in my next video. Happy reading. Bye.